Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kita bersama dengan Pak Ai Mahmud sebagai Kepala Resort Polisi Hutan Panjungan Timur. Panjauan Timur. Dan kali ini kita akan bahas santai tapi serius terkait dengan bagaimana peralihan pertambangan yang ada di wilayah Kecamatan Cihara ini terkait dengan ekonomi sosial ekonomi. Pak, coba jelaskan aja Pas terkait dengan wilayah kita kan sebetulnya kaya dengan tambang, kemudian dan ternyata banyak hal yang perlu dibenahi di kawasan Bapak dengan adanya illegal mining. Itu gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Jadi begini, ketika saya masuk bertugas di wilayah RPH Panjungan Timur, kebetulan di sini ada permasalahan yang mungkin udah bertahun-tahun sebelum saya terkait penyelesaiannya yang kunjung tidak dapat terselesaikan. Semenjak saya masuk di RP Panjungan Timur, saya melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat di aula lapangan bola Cibobos. Pada saat itu mereka saya ajak ngobrol terkait dengan sosial ekonomi yang berjalan di sekitar masyarakat Desa Karangkamulyan. Mereka mengakui bahwa mereka itu bermata pencarian ilegal karena yang saya tahu dan saya klarifikasi terhadap warga, mereka itu tidak punya mata pencarian lain selain melakukan pertambangan. Pada saat dilakukan komunikasi sosial, mereka saya ajak dan saya arahkan terhadap peralihan mata pencarian yang semula illegal mining, yaitu menambang batu bara. Saya ajak mereka untuk beralih mata pencariannya ke bidang peternakan, bidang pertanian, dan bidang perdagangan. Pada saat saya klarifikasi terhadap mereka secara umum mereka mau, dan itulah yang mereka tunggu dan mereka harapkan, karena dengan beralih mata pencarian sehingga tidak terhenti ekonomi mereka untuk membiayai kebutuhan hidup mereka di setiap harinya. Tahapan demi tahapan kami lalui, dan salah satunya kami berkomunikasi dengan Karang Taruna untuk membuat usulan kepada pihak perhutani untuk mengelola wisata Karangberem. Nah, proses berlanjut dan persetujuan pun dari pihak pimpinan, alhamdulillah disetujui bahwa Karang Taruna Desa Karangkamulyan bisa diakui dan disetujui untuk bekerjasama mengelola wisata Karangberem. Dengan pengelolaan wisata Karangberem, nyambung. Ini adalah bagian dari kegiatan peralihan tadi. Ya. Oh ini, ya. ini namanya Karangberem ya? Betul, Karangberem. Nah, dengan adanya Karangberem, kami dapat mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna. Karena apa? Karena dari Komsos yang kami lakukan sampai dengan dikelolanya Karangberem, dapat kami evaluasi per bulan Mei kemarin udah 20 orang yang awalnya penambang ilegal atau mereka melakukan illegal mining, sekarang udah beralih menjadi pedagang di sini. Wah, luar biasa. Nah, Pemirsa, ada 20 penambang yang sudah beralih fungsi menjadi pedagang di sini ya Pak ya? pedagang di 20 loh. Ini berarti lonjakan yang luar biasa, peralihan pencari usaha, pencari ini sehingga beralih ke fungsi yang tiga fungsi itu, perdagangan, peternakan dan pertanian. Baik Pak. Ya. Dan untuk pertanian sendiri kami berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Kebetulan di pihak kepolisian itu ada program yang namanya program Poliran, Polisi Peduli Pengangguran. Nah, kami di situ bersama-sama melakukan mencoba menggabungkan, mengkolaborasikan antara program kepolisian dengan program perhutani untuk penanganan gangguan keamanan hutan di bidang illegal mining.
Dan alhamdulillah komunikasi kami dibangun dengan baik, daya dukung dari pihak kepolisian juga sangat bagus. Program Poliran kami coba untuk dikembangkan di Karang Taruna juga. Program tersebut disambut baik oleh Karang Taruna dan kami mencoba untuk menjalankan program tersebut melalui pengembangan penanaman cabai yang dipelopori oleh Wakil Ketua Karang Taruna yang bernama Uji Sanusi atau sering dipanggil Pak Kubak. Nah, itu sekarang tengah berjalan mencoba untuk melakukan pertanian cabai. Telah disemai melalui Pak Kubak tadi dengan beberapa polybag, mungkin ada 1.000 atau berapa lah, 1.000 atau 2.000 polybag itu kan, untuk mencoba dikembangkan di Karang Taruna. Dan kalau memang itu berhasil, nantinya kami akan kembangkan di seluruh desa Karangkamulyan, terutama hal yang dibangun tadi kami pada saat Komsos. Ya, mudah-mudahan masyarakat ini bisa beralih ke bidang pertanian melalui dorongan Poliran yang diusung oleh program kepolisian dan proses yang dilakukan oleh Wakil Ketua Karang Taruna Pak Gubak tadi itu, Pak. Jadi kami masih mengamati dan mengevaluasi hasil daripada pengembangan pertanian cabai ini sejauh mana keberhasilannya. Ketika nanti berhasil, ini akan dibawa ke masyarakat secara umum untuk wilayah Karangkamulyan. Apabila berhasil, mungkin bisa masyarakat yang tadinya melakukan illegal mining, sebagian warga yang mungkin berminat berbakat di bidang pertanian, ya kita arahkan ke bidang pertanian cabai gitu, Pak. Jadi analisis dulu, Iya, betul. Nanti ya, ada yang di bagian peternakan, ya, kemudian ada yang di bidang pertanian. pertanian. Dan ini di bidang pertanian kami untuk uji coba di 1 kantong benih cabai, itu kami amati nanti menjadi berapa bibit ya, berapa bibit. Dari bibit tadi kami kembangkan untuk di wilayahan tertentu membutuhkan berapa luas, ya kan? Dan dari luasan tadi, ini dari cabai yang kami semai ini menghasilkan berapa kilogram cabai. Dan nanti kalau diuangkan mendapatkan berapa nilai uang, sehingga nanti kami akan mengamati atau menganalisa secara bersama-sama bahwa konteksnya untuk peralihan mata pencaharian warga ke bidang pertanian supaya tepat sasaran gitu, Pak Gus. Seperti itu. Biar perekonomian warga ini mendapatkan kestabilan. Ketika mereka beralih ini, secara ekonominya tetap menerima uang dengan standaritas pendapatan, bisa untuk kehidupan sehari-hari, bisa membiayai anak sekolah, biaya anak di pondok, seperti itu, Pak Gus. Sehingga beralih gitu dan kan. keinginan untuk beralih. Ya, gitu. Luar biasa. Pemirsa, itu. Luar biasa ya dengan Bapak Pak RPH ini, dengan program tadi kerjasama bersama dengan Kapolsek atau Polsek setempat untuk menciptakan hal-hal yang baru untuk keterkaitan masyarakat beralih fungsi menjadi kegiatan ekonomi yang bidang pertanian. Betul. Dan selain itu juga ada bidang peternakan. Bidang peternakan. Nah, untuk bidang peternakan sendiri kami begini, kami telah ngobrol sama Pak Kepala Desa Karangkamulyan, Bapak Kades Mulyadi ya. Jadi kami akan mencoba untuk mengembangkan ternak. Jadi ternak tadi untuk kedepannya kami punya konsep untuk menciptakan wisata ternak Desa Karangkamulyan. Nah, di sini dengan hamparan yang cukup luas, cocok untuk bidang peternakan, kami akan mengadakan beberapa jenis ternak, diantaranya ya seperti domba Garut, gitu, Senduro, atau PE. Yang nantinya domba-domba atau ternak tersebut, pertama mungkin ada jenis ternak yang menghasilkan bedaging. Nah, dan kedua ada ternak yang menghasilkan susu. Nah, yang ketiga ternak yang ada unsur seninya, seperti PE, seperti domba Garut itu kan. Sehingga di kemudian hari nanti kami supaya tercipta di Lebak Selatan, khususnya di Desa Karangkamulyan, ternak-ternak unggulan, dan Karangkamulyan menjadi tempat untuk kontes ternak minimal untuk wilayah Lebak Selatan. Oh, jadi ada kontesnya nanti? Ya, kita konteskan nanti untuk di domba Garut, kontes di
bidang bibit umpamanya. Kontes Ratu Bibit, terus Raja Petet, umpama terus kontes bobot juga. Kami ingin seperti itu. Apa tujuannya? Nah, untuk memotivasi para peternak supaya lebih semangat, ya. dan untuk meningkatkan produktivitas ternaknya supaya ke depannya ketika peternak itu bersemangat, maka populasi ternaknya pun akan lebih meningkat. Ketika populasi ternak itu meningkat, secara langsung kesejahteraan rakyat pun langsung meningkat. Dan peralihan mata pencarian pun akan berbondong-bondong lebih semangat ke bidang mata pencarian yang lebih legal, lebih aman, dan lebih nyaman untuk mereka. Seperti itu, Pak Gus. Ya betul-betul luar biasa. Pak, sebetulnya kan Bapak juga bisa ya mengamankan salah satu kegiatan-kegiatan illegal mining ya, tetapi ya tadi itu ya, ada hal-hal yang emang jadi begini Pak Gus, ketika mereka itu udah jelas-jelas bersalah ya, bersalah, kami juga bukannya melindungi mereka, tapi walaupun bagaimanapun tetap mereka itu kan saudara kita. Ketika mereka itu bersalah, tidak serta-merta langsung dibawa ke ranah hukum bagi kami. Selama mereka itu bisa diajak, diarahkan ke hal-hal yang lebih positif, nah, maka saya secara pribadi melakukan hal tersebut. Jadi begini, kalau ketika mereka itu bersalah, terus kita tindak langsung ke ranah hukum, maka siapa yang menjadi korban? Ya, contoh anak-anaknya yang lagi sekolah, yang lagi mondok, gitu kan, atau yang lain-lainnya. Nah, maka terputus ya kan? Terputus. Gitu. Jadi nggak bakal sekolah. Iya, kalau lagi, bapaknya gitu kan? kena sanksi hukum, otomatis anaknya nanti akan mengalah. Karena bapaknya mencari pencarian itu ya gitu. Siapa yang membiayai sekolahnya? Betul sekali. Nah, bagaimana mereka untuk mencari ongkos buat berangkat sekolah, mencari biaya buat mondok? Betul. Nah, kami tidak mengharapkan itu. Yang terpenting mereka melakukan kegiatan illegal mining bisa berhenti, tapi secara perekonomiannya, secara kehidupannya mereka tetap masih bisa berjalan. Dan dia meninggalkan hal itu. Dan dia meninggalkan program yang tadi ya, dengan program yang tadi yang disiapkan oleh Pak RPH dalam rangka meninggalkan usaha-usaha yang dianggap berkaitan dengan hukum. 3 program pertama adalah program pertanian, peternakan, dan perdagangan. Contohnya seperti ini, kita lihat di belakang kita, ini adalah wisata yang emang udah disiapin sebetulnya ya Pak ya. Betul. Ya, gitu. Terus yang di wisata ini sendiri, kami masih berkaitan dengan 3 hal program yang tadi kami sebutkan. Program pertanian, peternakan, dan perdagangan. Nah, kami melangkah untuk tahapan berikutnya bagaimana simbiosis mutualisme dalam bidang tersebut bisa berjalan. Nah, kami mencoba untuk meningkat dari tahapan dari konsep yang sebelumnya. Nah, tahapan keduanya kami masuk ke ranah UMKM. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang saya sebutkan tadi, simbiosis mutualisme itu bisa berjalan, endingnya UMKM pun bisa tersentuh. Contoh, dalam bidang peternakan, di sini kan banyak lahan untuk ditanami pakan ternak. Maka warga bisa nanam rumput untuk pakan ternak di sekitaran lingkungan Karangkamulian. Nah, ketika pakan tadi dikasih pakan ke ternak, ternak itu menghasilkan kotoran. Nah, kotoran tadi bisa diambil oleh warga petani untuk menjadi sebuah pupuk pertanian. Contoh, ketika warga menanam pisang, nah, sebelum ditanam, pisang itu dibikin lubang dulu, terus dikasih pupuk dari pupuk kandang. Nah, pupuk kandang sehingga tani pisangnya menjadi bagus. Nah, ketika pisangnya berbuah, dipanen, dibawa ke ibu-ibu UMKM. Nah, otomatis umpama dibikin sebuah produk, contoh keripik pisang, keripik pisang Lebak Selatan lah umpama, atau Karangkamulian. Nah, itu kan ibu-ibu UMKM yang ngelola. Nah, ketika hasil produknya udah jadi, maka ditampunglah pasarnya oleh Karang Taruna. Dibawa ke Karang Taruna. Iya, Karang Taruna. Ternaknya ada, kemudian pengolahannya taninya ada, kemudian proses untuk pengolahannya ada. Pasarnya ke Karang Taruna. Ke Karang Taruna ya. Di Karangberem ini loh, Pak. Oh, ada di Karangberem. Iya, kita bikin spot produk oleh-oleh Lebak Selatan. Produk UMKM ibu-ibu. Di sini nantinya. Di sini.
Nah, itu kan udah berkaitan. Simbiosis mutualisme sampai Karang Taruna pun udah berjalan. Betul. Peternakan bernama, terus dari kotorannya dipakai tani, pertaniannya diambil oleh ibu-ibu UMKM, tuh kan di sebuah produk pisang goreng atau keripik pisang. Ya. Produk keripiknya dibawa ke Karang Taruna. Nanti Karang Taruna yang memasarkan kemana pasarnya? Ya salah satunya kepada pengunjung. Pengunjung di sini ya. Pengunjung di sini. Salah satunya wisata dikenalkan nih Karang Taruna Desa Karangkamulyan punya sebuah produk dari UMKM, dari ibu-ibu UMKM Karangkamulyan. Apa produknya? Inilah keripik pisang. Nah, dikenalkan sama pengunjung. Maka lama-kelamaan akan semakin dikenal dan pasar pun akan semakin luas. Oke, Pak, minum dulu. Minum dulu kopi dulu. Siap. Terima kasih, Pak Gus. Pemirsa, kita sudah sebetulnya sudah menggali potensi-potensi yang ada di wilayah Karangberem ini. Tentunya di kawasan Perhutani ya Pak ya? Perhutani. Dan inilah Karangberem ini. Oke ya, seperti itu. Pak, kira-kira kalau ngomong-ngomong pertaniannya mau disiapin berapa hektar Pak kira-kira? Jadi kita untuk perluasannya kita melihat dulu antusias warganya. Nanti mungkin kita susun melalui, saya libatkan Karang Taruna juga. Karang Taruna harus mempelopori karena Karang Taruna yang menjadi sebuah organisasi untuk uji coba pertanian. Yang saya contohkan tadi di bidang cabai, itu kan Karang Taruna yang bergerak. Oh itu yang cabai? Karang Taruna. Jadi nanti ke depannya pun supaya Karang Taruna ini lebih eksis. Karena apa? Karena saya secara pribadi terus terang mendorong Karang Taruna Desa Karangkamulyan ini menjadi berharap untuk menjadi percontohan di tingkat nasional, Pak Gus. Itu kan, makanya ternaknya harus sukses, pertaniannya harus sukses, wisatanya harus sukses, perdagangannya harus sukses. Kan tadi kalau ditanya berapa hektar untuk dipersiapkan, ya kita lihat dulu petaninya berapa orang, itu kan, komoditi ya pertaniannya apa aja, itu kan, yang harus yang harus dilakukan di sini. Dan kebetulan kita juga udah bergerak loh, kurang lebih di bulan November Desember kemarin. Apa itu Pak? Ya, kita itu udah mendatangkan 10.000 bibit. Kita kolaborasi dengan Bappedas, Bappedas Citarum Ciliwung ya. Kita itu melalui LMDH Wanajaya memohon dengan membuat sebuah proposal untuk dikirim bantuan bibit. Alhamdulillah, kemarin itu ada bantuan kurang lebih 10.000 bibit. Di antaranya jenis cabai itu? Enggak, jenis kayu-kayuan. Oh, kayu-kayuan. Kan, ya, yang kemarin kita lakukan itu apa itu, Pak? Iya, itu salah satunya. Jadi kita itu bergerak dengan LMDH, dengan Karang Taruna terhadap lubang-lubang X menambang batu bara itu kita reklamasi, Pak. Oh, reklamasi. Terus kita tanami. Oke, pemirsa, Pak RPA juga sudah mereklamasi berbagai lubang-lubang yang ada di wilayah kawasan RPA ini, sehingga ditanami dengan dengan jenis-jenis tanaman kehutanan, jenis buah-buahan juga, gitu kan. Kami kemarin tuh ada bibit sirsak, terus ada jambu kristal, itu kami bagi-bagikan ke masyarakat untuk untuk ditanam oleh masyarakat, untuk kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah produk unggulan di wilayah Karangkamulyan ini terhadap buah-buahan yang kita tanam. Bisa nanti sirsak kan bisa dipakai dodol, Pak Gus. Oh itu bisa ya? Bisa. Ya, jadi produk juga lagi nanti ke depannya seperti itu. Ciri khas dari salah satu desa Karangkamulyan seperti itu ya, produk dari ini ya. Oke Pak, ngomong-ngomong Pak, kira-kira selain penambang liar yang bukan penambang liar, boleh nggak ikutan seperti program di Bapak ini? Ya kalau untuk menyemangati, untuk saling menyemangati di antara masyarakat, itu sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Kenapa? Kalau masyarakat itu kan butuh daya dukung dan daya dorong, Pak Gus. Jadi contoh di bidang, baik di bidang pertaniannya, di bidang peternakan. Contoh, saya ambil contoh di bidang peternakan. Warga yang di sebuah wilayah belum maksimal bidang peternakan, itu butuh daya dorong dari orang-orang yang memang penghobi ternak. Nah, ketika penghobi ternak tadi mengembangkan ternak di sebuah wilayah, apabila peternakannya tersebut sukses, maka warga sekitar akan terpancing untuk lebih meningkatkan ternaknya dibanding sebelumnya. Seperti itu, Pak Gus. Contoh kita di domba Garut. Domba Garut ini adalah domba yang punya ciri khas
ada unsur seninya dan dengan bobot yang sangat maksimal. Ketika domba Garut tadi dibikin ternak untuk populasi di sebuah wilayah, nah itu akan menjadi daya dorong untuk para peternak lebih meningkatkan semangat di bidang ternaknya loh Pak Gus. Seperti itu. Begitupun pertanian. Nah, seperti yang Pak Gus bilang tadi, orang luar wilayah sini bisa nggak di sini? Ya sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Karena kita untuk mendorong pertanian tadi, otomatis harus ada pelopor. Oh Harus ada pelopor. Nah, ketika ada pelopor, mereka akan tahu seberapa banyak tenaga yang dikeluarkan, seberapa banyak biaya yang dikeluarkan, dan seberapa banyak pula penghasilan yang didapat dari si pelopor tadi. Nah, dengan adanya seperti itu, contoh demi contoh yang dilakukan oleh pelopor tadi, mereka akan terpancing semangatnya. Mereka akan meniru, mereka akan menimba ilmu dan pengalaman dari si pelopor tadi. Nah, ketika ada pelopor ya, otomatis pertaniannya akan meningkat, peternakannya akan meningkat, kesejahteraan rakyat pun akan meningkat, Pak. Dan terutama bagi para penambang itu bisa mencontoh, bisa alih fungsi lah. Iya, seperti itu ya. Seperti itu. Baik, pemirsa, itulah tadi bahwa kita sudah berbincang-bincang banyak terkait dengan bagaimana sih alih fungsi yang dikerjakan oleh kawasan RPA di sini. Ternyata luar biasa. Ada beberapa program yang emang disediakan oleh pemerintah tentunya untuk mengantisipasi atau memberikan keleluasaan kepada para penambang liar untuk beralih fungsi. Baik Pak, satu pertanyaan lagi. Harapan Bapak untuk masyarakat luas ini seperti apa sih Pak untuk hal itu? Untuk harapan saya begini Pak Gus, saya sebagai petugas perhutani yang notabene saya adalah pecinta hutan, pecinta lingkungan. Jadi dengan adanya pergerakan masyarakat di bidang illegal mining, saya sangat berharap mereka itu untuk beralih mata pencarian ke mata pencarian yang lebih legal. Pertama, dari sisi mata pencarian, mereka itu akan berakhir kalau memang hanya mengandalkan batu bara. Karena batu bara ini kan nggak tumbuh loh Pak Gus, hanya tersedia di alam seperti itu. Iya, betul. Nah, dan yang kedua, dari sisi lingkungan, apabila warga terus-menerus melakukan illegal mining, maka secara perlahan mereka itu dengan sendirinya akan dirugikan oleh sendirinya. Mereka itu saya khawatir kalau memang ini secara kelamaan tidak dapat berhenti, yang rugi justru mereka sendiri. Kenapa? Satu, mungkin dengan adanya illegal mining, sumber air menjadi mengurang. Yang kedua, tingkat bahaya semakin tinggi, rawan longsor, terus rentan untuk kecelakaan. Contoh, ada peternak yang mengembalakan kambing atau kerbau, bisa aja masuk ke sana kan, karena nggak ada pengaman. Atau yang lainnya, karena di sini kan tanaman pepohonannya rusak, dengan adanya aktivitas mereka seperti itu, ya itu akan mengundang bencana loh Pak Gus. Makanya saya sangat berharap dan berdoa mudah-mudahan para penambang ilegal ini segera berhenti, lingkungan ini mudah-mudahan secepatnya kita walaupun secara perlahan kembali ke secara prinsip kehutanannya lah. Walaupun kita perlahan ditanami, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa menjadi hutan kembali. Dan saya harap, sangat berharap dengan banyak terhadap warga masyarakat yang melakukan illegal mining ini untuk segera menyadari dan beralih ke mata pencarian yang lebih legal, dan mudah-mudahan mereka ini bisa mendapatkan rezeki atau pendapatan secara ekonominya menjadi lebih sejahtera dibanding melakukan illegal mining itu Pak Gus. Seperti yang udah saya akan tadi, ketiga poin, peternakan, pertanian, dan perdagangan. Nah, dari 3 poin ini mudah-mudahan bisa mengembang ke poin-poin lainnya, dan masyarakat bisa lebih sejahtera sehingga anak-anaknya bisa lebih mendapatkan hidup yang lebih layak. Hidup layak. Ya,
Jadi perekonomiannya lebih meningkat, pendidikannya lebih meningkat, gitu kan. Dan kesejahteraannya pun secara otomatis mudah-mudahan supaya lebih meningkat pula, supaya apa? Untuk lambat laun ketika bapaknya melakukan illegal mining, anak cucunya udah berhenti. Ketika seperti itu bagus. Oke, luar biasa. Dan terima kasih Pak Siap, RPH. siap, siap. Semoga apa yang diprogramkan oleh Bapak ya bisa dicerna oleh masyarakat, terutama para illegal mining ini bisa beralih fungsi. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.